Tapi kalau adu kata-kata, dia akan menang. Artinya apa? Kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Ngakak. Anies tanpa sadar akui kalau dirinya lebih jago ngebacot daripada bekerja. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Banyak yang menyangka Presiden Jokowi takut sama pencapresan Anies. Itulah kenapa orang nomor 1 di Indonesia itu dikatakan benci sama Surya Paloh. Karena Om Brewok mencalonkan ex-gubernur DKI tersebut sebagai Capres 2024. Padahal faktanya tidak demikian. Karena coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, untuk apa sih Jokowi takut Anies jadi Capres? Gak ada alasannya sama sekali. Wong elektabilitas Anies juga rendah kok. Yang jadi pendukungnya juga hanya kadrun, FPI, Partai Kecil, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat, serta pencapaiannya tidak ada yang bisa dibanggakan selain JIS. Dikit-dikit yang dipamerkan oleh Anies, stadion yang tidak sesuai standar FIFA itu. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena itulah satu-satunya hasil kerjanya yang bisa dia perlihatkan ke publik. Gak akan mungkin misalnya Anies memamerkan kelebihan bayar Pemprov DKI yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, atau jualan instalasi bambu getah-getih yang berusia 11 bulan itu. Dan tidak akan mungkin politisi yang dekat dengan tokoh 212 Rizik tersebut memamerkan program rumah DP 0 yang gagal total. Karena kader partai pengusungnya sendiri, yang juga menjabat sebagai ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus pernah mengatakan program rumah DP 0 rupiah merupakan program bohong. DP 0 rupiah, sudahlah itu bohong, alas hukumnya saja gak jelas. Rumah yang gak bisa dimiliki, itu HGB. Bapak ibu sekalian, nanti kalau kalian beli itu HGB, di atas HPL atau hak pengelolaan Pemprov DKI. Artinya tanah dan bangunannya hanya bisa dimiliki temporer 1 kali perpanjangan, habis itu keluar. Maka rumah tapak itu tidak ada. Rumah tapak itu di awang-awang. Ujar anak buah Surya Paloh tersebut dengan nada tegas. Justru yang orang tahu dari Anies ini bukan prestasinya, tapi ngebacotnya yang gak ketolongan. Segede-gedenya bacot Musni Umar dan Novel Bamukmin, masih lebih gede bacot Wan Anies. Nah, baru-baru ini ia sendiri yang mengakui kalau dirinya memang jago ngebacot. Jadi pada Sabtu 20 Mei 2023 kemarin, Anies hadir di acara Milad PKS. Karena dirinya diusung oleh partai tersebut sebagai Capres, maka dia pun diberi panggung untuk menyampaikan pidato. Disitulah Anies mengatakan dia siap adu bacot dengan Capres lainnya. Hanya saja karena kata bacot itu rada kasar, maka ia ganti dengan kata gagasan. Gagasan yang tidak terwujud, itulah bacot namanya. Seperti naturalisasi sungai. Tidak berhenti sampai di situ, Anies juga mengatakan kalau dirinya lari keliling Indonesia pasti akan kalah. Tapi kalau adu kata-kata, dia akan menang. Artinya apa? Kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Kemudian, Wan Anies juga tidak akan keliling Indonesia mengawasi proses pembangunan serta mendengarkan keluh kesah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Ia akan lebih banyak duduk santai di istana sambil menunggu laporan anak buah. Di samping menyiapkan kata-kata atau bacot untuk disampaikan kepada wartawan. Tidak lupa pula ia menyiapkan bahan untuk ngeles kalau ada program kerja yang gagal total seperti rumah DP 0. Inilah ciri khas politisi elitis, bukan berakyat. Nafsu berkuasanya gede tapi oke-oce alias ogah kerja, ogah capek. Lantas kalau Anies gabau keliling Indonesia, siapa yang akan melakukan hal itu? Para pendukungnya lah. Seperti Musni Umar yang potensial jadi Menteri Pendidikan, orang ini yang akan datang ke sekolah-sekolah memantau proses belajar mengajar di sana. Kemudian ada Geis Khalifa yang berpotensi jadi Menteri BUMN. Si botak yang dijuluki Tuyul Ancol ini yang akan menyeleksi siapa saja yang akan duduk di kursi direksi BUMN. Dan ada Novel Bamukmin, si Menteri Agama Kabinet Anies, yang akan keliling Indonesia memastikan rumah makan tidak buka di bulan puasa bersama para laskar FPI. Sementara Dr. Tifa, Eko Boy, Bahrum Ahmadi, Panca Gagap, dan lain-lain masih setia main Twitter untuk mengharumkan nama mantan menteri pecatan itu di medsos. Terakhir apa yang terjadi? Kembali ke zaman jahiliyah. Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak seperti Wisma Atlet Hambalang. Serta kader partai penguasa, orang-orang berwatak rakus seperti Johnny G. Plate dan Lutfi Hasan Ishak. Pesta pura melakukan korupsi. Bagaimana menurut Anda?
Dalam sebuah potongan komik online tercapture bagaimana tiga tokoh politik bisa dikenal rakyat Indonesia secara luas. Yang pertama ada Anies Baswedan, dikenal karena membawa nama harum kakeknya yang ikut serta dalam proses kemerdekaan Indonesia. Lalu ada Agus Harimurti Yudhoyono yang dikenal karena membuntuti kiprah ayahnya sebagai Presiden RI ke-6. Tokoh terakhir ada Ganjar yang dikenal orang karena prestasinya di dunia politik dari tahun 90-an. Karirnya tidak mulus, ada tikungan, ada gerunjalan, tapi itu yang membuatnya kuat hingga kini. Hanya Ganjar Pranowo tanpa embel-embel keluarga untuk membuatnya dikenal rakyat. Ditulis oleh Nikmatul Sugiarto di siwar.com. Siapa sih yang tidak suka media sosial? Entah tujuannya untuk update status sehari-hari ataupun sekedar update informasi atau malah dua-duanya. Memang di era modern ini semua kecanggihan teknologi bisa dinikmati secara berjamaah. Tapi miris kalau tahu saudara kita yang berada di daerah terpencil belum bisa mengakses kecanggihan teknologi seperti kita. Pemerintah sudah menganggarkan agar semua bisa merasakan teknologi ini dengan pengadaan pemancar sinyal. Tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan rakus merampas hak mereka. Seperti halnya Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate yang juga merangkap sebagai Sekjen Nasdem. Partai mereka adalah pengusung calon Presiden Anies Baswedan. Bukannya mencontohkan hal yang baik, mereka justru mengambil hak rakyat. Itulah mengapa Anies Baswedan sedang menjadi bulan-bulanan warganet. Bukannya mengakui kesalahan dan mengambil semua tanggung jawab itu, sang ketum Surya Paloh justru melakukan pembelaan terhadap kader yang kini berstatus koruptor itu. Jangan tanyakan bagaimana sikap Anies, tentu dia juga ikut arus di dalamnya. Dengan membawa nama Tuhan, Anies yakin semua kebenaran akan terungkap. Itulah yang membuatku geram, mereka seolah-olah berada di pihak yang terzalimi. Rakyat mungkin sudah bukan prioritas mereka lagi, yang dibela kini koruptor bukan lagi hak rakyat. Itulah yang membuat survei menunjukkan elektabilitas Anies stagnan dan terindikasi amblas karena dia tidak sepenuh hati berpihak kepada rakyat. Dari data terakhir yang dilakukan oleh lembaga survei Carta Politika, ada 3 simulasi nama yang menjadi pilihan rakyat. Di peringkat pertama ada Ganjar Pranowo sebesar 38,2%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto di angka 31,1%. Dan di posisi ketiga ada Anies Baswedan dengan perolehan angka 23,6%. Begitu pula dengan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research